Terima kasih Pak Anton Chang, luar biasa pengkupasan kehidupan dengan disertai dengan pengalaman yang luar biasa. Dan untuk itu kita ada waktu 20 sampai 25 menit untuk bertanya. Kebetulan Pak Anton Chang ada bersama-sama kita, kesempatan kita bertanya apa yang selama ini terlibat di hati pikiran kita, di pengalaman kita, ya mungkin kita bisa dapat jawaban solusinya bagaimana. Kalau saudara ada yang mau bertanya silakan, kita bebas bertanya masalah. Jadi kami persilakan mungkin Pak Alex kali yang mau bertanya. Pak Alex, Pak Alex Wijaya, tolong kasih mic Pak Alex Wijaya, Pak. Belum. Ini tantangannya banyak. Ayo, Pak. Pak Antoni, Iya. apa yang harus kita lakukan jikalau kita tahu bahwa Allah tidak pernah berdusta di Bilangan 23 ayat 16 Iya. dan kita tahu juga Yesaya 55 ayat 11 di mana firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi dia akan melaksanakan firman itu dan tidak pernah gagal. Iya. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang aku tua, tapi tidak pernah aku melihat anak orang benar ditinggalkan dan mengganti kepada orang lain. Bagaimana kalau misalkan firman yang kita tahu dan kita percaya dan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita? Wah, pertanyaan ini bagus sekali, saudaraku. Apa yang harus kita lakukan? Iya. Begini, saudara sekalian, pertanyaan ini kalau saya bahasakan bahasa lain artinya apa? Kebenaran tidak sesuai dengan realita. Tuhan bilang, jaga saya ini, kok kenyataannya saya seperti ini. Is it right? Ya. Banyak orang bertanya seperti itu. Ya kan, firman Tuhan ini, kenyataannya enggak kok Pak. Ya, dia jaga saya kenyataan. Nah, ini sesuatu yang masih di permukaan. Harus tertelusuri lebih dalam karena kita startingnya percaya. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti ini, Tuhan pasti ini. Karena apa tidak? The problem is not about God. The problem is about us. Saudaraku. Ya. Termasuk basement ini. Wah, kalau begini saya buka sedikit. Termasuk basement yang 21 layar. Kenapa Pak? Kok saya jadi dingin sama Tuhan? Kan Alkitab yang saya baca sebelum Bapak ngomong tadi, kan kok Tuhan tidak buka jalan buat saya? Why? Kenapa tidak tolong saya? Toh saya dulu hidup juga banyak melayani kok. Why? Nah, waktu saya telusuri, mulai ngobrol lebih dekat, lebih banyak terbuka. I know something. Satu yang kita ngomong tadi itu, ada unresolved problem yang terlalu banyak membuatnya pahit. Akhirnya dia rahmat Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ternyata dalam hidup orang itu ada hidden sin. Dosa tersembunyi yang masih dinikmati, saudaraku. Dosa ranjang itu hidden sin, kan? Kalau dosa ranjang, habis. Jadi keras lebih kalau saudara kanyang, habis. Reputasi, harta, keluarga, agaun itu habis, saudaraku. Dia bunuh suami orang, ambil istri orang. Ya itu ada suatu something inside di dalam yang belum kita pahamkan sifatnya personal. Kita tampil hanya fenomena di depan aja. Kok Tuhan tidak tolong saya? Bukan Tuhan tidak mau tolong. Inside your life ada dark side your life. Itu ada bagian sisi gelap hidup itu yang nobody knows. You still enjoy di situ. Bagaimana outcome? Tuhan mau tolong. Wah, ini pertanyaan ini baik loh. Begitu. Membuka bagian kita harus belajar lebih berani jujur sama Tuhan. Beda. Iya kan? Tuhan nggak mungkin tidak tolong kita. Tapi ada sesuatu yang menghalangi Tuhan tolong apa? Kita sendiri yang tahu itu. Paling dalam itu. Manusia punya dark side of our life. Begitu loh, saudara. Jadi kadang kita hanya membaca teman kita dari luar saja. Kadang kita hanya coba mengerti keluhan teman kita. Kok Tuhan begini, kan ayatnya begini. Pasti ada something in your life. Begitu. Ya, tetapi
Nah, setiap kita kalau terjadi seperti itu, coba periksa. Coba periksa. Nah, kalau sudah ada hidden seed ya, atau ilah lain, oh itu bahaya bos. Itu bukan dunia bisnis. Yuk bisnis nggak jalan ini ada orang tawarin ilah lain. Yuk main di situ. Mana mungkin Tuhan mau turun tangan? Tuhan paling benci loh, jangan ada ilah lain di hadapanku. Apa dan dunia bisnis, saudaraku, the end justify the means. Kamu memasukkan cara untuk mendapat keuntungan, Tuhan tidak mau campur tangan. That is not my will, kan begitu kan? Yuk pakai apalah cara apa. Kadang-kadang kalau kita ekspor ke dalam, baru kita kaget. Oh, begitu ya. Tuhan tidak bisa bersatu dengan yang najis. Waktu Yesus terpisah dari Allah Bapa, kenapa? Lagi menanggung dosa kita. Nah, sementara kita hidup dalam lumuran dosa, harta kita dapat dan tidak benar, kita klaim supaya Tuhan tolong kita sesuai dengan Alkitab. Alkitab nggak pernah bohong, tapi reality of our life kita ini selaku. Kita harus teliti lebih dalam. Ada something mungkin you don't realize, yang kamu tidak sadar, atau you sengaja, ada sesuatu yang hidden sin kita enjoy di dalamnya. Dendam, kesumat, saudaraku. Oh, itu luar biasa nih. Ya, sederhana lah. Kain sama Habil lah. Sederhana, you know, persembahannya tidak diperkenan Tuhan. Why? Kenapa? Kenapa tidak perkenan? Kenapa adikku kamu perkenan? Kalau begitu, you ask God. Jangan bunuh adikmu. Jadi jauh-jauh sebelum terjadi Tuhan udah lihat. You mau lihat nih model Kokoro ini? Gua tunjuk ini. Adiknya diperkenan, langsung muncul ciri aslinya buat bunuh loh. Kan kira-kira begitu. Saudaraku, before clearing Alkitab itu kenapa begini? It's better for us check our life itu sampai ke bagian gitu. Itu penting, men. Itu penting, men. Sampai tanpa kita sadari, kita bisa kirim sedikit. Tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan itu bisa menghancurkan keluarga orang lain. Tanpa kita sadari, jalan kita bisa ikut jalan orang berdosa, begitu loh. Maka itu ini bagus sebenarnya begini. Kalau you mau hidup di jalan seperti itu dengan bisnis yang banyak sekali tantangannya, resikonya you hadapi seperti itu, begitu. Tapi kalau you mau jalan yang sederhana, tidak mencapai sukses yang tinggi seperti apa, you jalan lurus-lurus saja, safe begitu. Jadi masing-masing ada high risk-nya dalam hal ini, iya kan? Sama dengan pendeta. Saya pendeta full, saya tidak dagang, saya tidak kerja. Sama sekali dari pertama menyerahkan diri sampai hari ini, saya jadi pendeta begini. Every day I think about God. Saya mikir bagaimana melihat apa yang bisa kasih putri. Saya pantau perkembangan hidup jemaat, begitu. Kerjaan saya begitu. Saya tidak mencampur hidup saya dengan dunia bisnis. Saya misalnya, saya lagi buka Alkitab, dan tiba-tiba ada kontri, order masuk. Kan susah dengan konsentrasi. Jadi I give my life full. Maka saya bisa berpikir seperti ini. Berpikir kalau seperti ini tidak mudah, bos. Ya mudah. Nah, when you doing business, kamu maju besar, saudaraku, pohon yang tinggi, anginnya kencang, men. Kencang anginnya. Resiko berbenturan, bersentuhan, beririsan dengan orang yang doing business, not good, itu bisa terkena imbas di situ ya. Gitu. Resiko memang. Nah, di sini dibutuhkan sentuhan spiritualitas kepada saudara begitu. Jadi orang-orang besar sebenarnya ya sangat penting loh. Sentuhan rohani itu kuat loh. Kalau tidak, dia gampang terbawa dengan penghasilan yang hitungan triliun, dia bisa lupa Tuhan, men. Orang itu kalau kaya sekali dia bisa beli Tuhan. Orang itu kalau miskin sekali dia bisa jual Tuhan, bos. Begitu. Hati-hati, men. Hati-hati. Jadi before asking something about God, it's better to ask untuk periksa diri kita sampai detail. Tuhan, Mazmur 139 ayat 24, ujilah aku, lihatlah aku, apakah jalanku serong, apakah pikiranku serong, bawalah aku ke jalan yang kekal. Begitu untuk hidup. Oke, saya berharap bisa menjawab. Ya baik, terima kasih Pak Ambani. Ada lagi? Ada lagi? Pak Yohan, mungkin ada pertanyaan.
Oke Pak, mungkin kalau gitu saya bertanya. Ya, Kadang-kadang kita menghadapi sesuatu, kita seakan-akan di persimpangan jalan, ke kiri atau ke kanan. Dan pada waktu itu, kita berdoa dan meminta hikmat dari Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita itu berkah, Pak? Ini suara Tuhan atau suara dari hati kita sendiri? oke. Itu kadang-kadang juga. Oke, jadi saudara ketika menentukan sesuatu ada di persimpangan ke kiri atau ke kanan, berarti saudara sedang coba memahami the will of God, kehendak Tuhan. Benar dong? Tuhan mau bagaimana? Ini pertanyaan klasik loh, nih loh. Ini pertanyaan klasik loh, yang semua orang butuh. Aku mau sekolah luar negeri, Tuhan gimana? Itu di semua bukan di sekolah gimana? Ini apa? How to know the will of God, kehendak Tuhan itu. 5 prinsip paling mendasar. Saudara sekalian, pengenalan kehendak Tuhan itu, kiri atau kanan itu, pergumulan kita itu sifatnya bisa terjadi swing, progresif dan regresif. Itu pertama harus kita pahami. Jadi tidak ada tiba-tiba, udah pasti banget ya, gue baru jalan, itu tidak bisa. Pengenalan kehendak bisa tiba-tiba jelas, tiba-tiba kabur, disitulah permainannya. Di situ kita harus start itu. Tuhan mengajak ini, oh ini, saudara harus menggunakan iman, pikiran kita, itu swingnya. Setelah dia itu bisa menjadi tanpa jelas, tanpa kabur, itu prinsip pertama. Gitu. Ya. Gak bisa, pokoknya kamu ini, Tuhan udah ngomong sama saya 1000%, kamu istri saya ya, baru nyobain sama dia. Mana ada begitu kan? Mana ada begitu? Ya pacaran dulu bos, jalan-jalan dulu, ngobrol, cocoklah pikirannya sama gua. Kan antar terang, gelap, terang, iya bukan, kan harus jadi. Ngomong dulu, ngomong, ajak dia makan, tiba-tiba dia senyum, bekas orang gila ini, jangan. Jangan, kan kira-kira begitu. Nah itu pengenalan jalan itu begitu, swing dulu kan. Nah baru masuk prinsip kedua. Prinsip kedua itu saudaraku, prinsip kedua itu sign. Kita sampai hari ini kita baca loh, Tuhan kasih sign loh. Ada. Tapi celakanya kita orang Kristen, kita lebih suka sign yang wah, kadang-kadang maunya begitu. Sometimes sign dari suara istrimu, kalimat istrimu itu bisa jadi sign dari Tuhan loh. Jangan pinjam uang lagi Pak sama Bang, nanti gak usah bayar loh. Itu sign dari Tuhan juga bisa. Dan kita mau Tuhan kurus turun, putih-putih. Karena aku angus bos, angus. Kita mau yang spektakuler begitu. Something, you know, very simple thing dari 2 kalimat temanmu aja. John, nggak salah John, COVID begini, you masih pinjam sekian. Itu bisa sign dari Tuhan. Nah masalahnya adalah tadi itu, kita peka nggak untuk menangkap sign itu. Begitu. Tuhan bisa menggunakan 1000 macam sign untuk kita pahami. Tuhan ingin selalu sign-nya itu buat kita gampang mengerti. Kitanya ingin yang spektakuler, jadi repot man. Ya kan? Sometimes very simple, Tuhan mau itu loh sebenarnya. Very simple. Begitu. Kamu baca dia aja udah tahu Tuhan nggak bisa jalan ini. Hati nuranimu, your heart, gitu ya. God speak through conscience. Tuhan bicara dari hati nuranimu. Kamu bisa timbang sendiri. Wah ini kok gua lanjut, nggak bisa. Tapi kamu karena teman gengsi, teman ini, teman itu, istrimu dorong, yuk Pak. Pak Andri ngomong, kesusahan seorang pria di belakangnya ada seorang wanita yang membuat dia sukses. Jangan lupa Alkitab tadi itu, kejatuhan seorang pria di belakang ada seorang perempuan yang dorong dia jatuh. Awal kan itu kan, nih makan nih, kan begitu. Jadi gak hebat banget itu wanita, gak hebat banget satu-satu kita. Itu sign, oke ya. Swing, pertama, progresif, regresif. Kedua sign, itu ada, boleh nggak Pak Pendeta? Sign pakai mimpi. Oke aja, lewat mimpi di Alkitab juga ada yang tangan, ada tulisan di dinding, ada Tuhan pakai suara Samuel, oke aja, tapi tidak boleh baku. Tidak boleh baku. Kalau semuanya pakai mimpi, kacau nih. Mau apa? Buka pulsa baru, tunggu mama mimpi dulu. Anak mau cek pacar, tunggu mama mimpi terus si mamanya. Nggak boleh gitu bos. Nggak bisa, itu jadi baku, jadi salah lagi ajarannya, ya kan? Kasih fleksibel sama Tuhan, sampai tidak lewat mimpi. Dia kita ada yang pakai mimpi, tapi tidak harus semua mimpi. Tidak harus begitu.
Swing, progresif regresif, sign. Poin ketiga prinsipnya, koridor, Alkitab. Itu ada batasannya dengan Alkitab itu. Alkitab kasih kita batasannya. Nah, kalau you punya bisnis nggak benar, nggak usah doa lagi, men. Nggak usah doa lagi. Udah pasti enggak itu. Jangan punya pura-pura itu ngomong manis sama Tuhan. Tuhan, aku buka dalam papan TTG ini. Tuhan berkati, pakai pendeta sudah diberkati, sekali promosi, buy one get one free. Nanti kalau untung kau kasih gereja, nggak usah doa lagi. Itu pasti sudah tidak on the track dong. Nggak usah doa, nggak ada gunanya. Jangan doa jadi pura-pura nanti dihajar Tuhan loh. Kan banyak orang begitu, iya kan? Udah doing not good masih doa, ngeri kan, ngeri. Nah ini pertanyaan tadi itu, ya kan? You check yourself. Udah cek yourself dan bilang Tuhan tidak tolong, tapi kerjaanmu nggak benar. Sorry nih kalau ngomong jadi keras bos, kan begitu. Jadi kadang pendeta juga ada yang begitu sih, ini biarin jauh lagi. Pendeta juga begitu sih. Ya doain pak, mati pijit dia doain juga loh, jadi pijit. Repot. Jadi nggak benar, nggak usah doain. Itu not on the track kok saudaraku. Iya kan? Ya doain juga, ya repot lah men. Pendeta juga mau, repot ini nggak apa-apa, ada pendeta doain kok. Pendeta juga buy one get one free. Nah, istilahnya kalau kita itu koridor. Kalau itu istilah orang, kamu jangan doa lagi bos. Jangan doa lagi. Tuhan aku tunggu suaminya mati berdosa nih. Iya kan? Jangan cari pendeta dengan tanya kehendak Tuhan lagi, jangan. Udah ada itu, no in the on the track, bukan koridor lagi. Alkitab serta Bible itu apa sih kurangnya di situ untuk mengerti dalam hal ini? Apa sih kurangnya? Itu semua udah banyak kok. Coba tidak detail, iya. Kan Tuhan tidak boleh tidak akan tulis ke Alkitab ya, tidak boleh merokok di Samsung Marlboro. Akhirnya tebas dan mati kan. Jangan diperhamba oleh hal yang tidak baik. Itu understood. Swing, sign. Swing itu progresif, regresif. Sign, koridor, Bible setebal begini. Itu sudah ada patokannya. Itu jalan itu. Nah, kemudian yang keempat, responsibility bos. Pertanyaannya bagus. Mau kiri atau kanan, ya kan? Nah, sekarang, kalau saya ke kiri terjadi apa, gue harus tanggung jawab. Kalau ke kanan terjadi apa, gue harus tanggung jawab. Begitu. Contoh ya, saya dapat istri, udah dapat nih, udah married. Tiba-tiba Tuhan kasih tahu saya dalam mimpi, Antoni, istri yang kamu sekarang ini bukanlah istrimu. Tulang rusukmu ada masih hidup. Oh iya, saya bangun, suruh isi saya, sorry, salah diri. Kan bisa begitu ya? Tuhan, walaupun bukan tulang rusuk saya, dia sudah berikan aku berapa anak, aku setia untuk mengasihi. Responsibility, itu penting itu bos. Jadi you belok kiri atau belok kanan, you sudah ready. Tuhan kiri atau kanan, I responsible. Tuhan bilang begini loh, iya kan? Nah baru poin kelima, action. Tidak belok kiri, tidak belok kanan, you know nothing loh. Harus action. Udah ya 3, 1, 2, 3, 4 udah selesai. Yang kelima itu action, harus bertindak bos. Suamimu tiap hari doa, tiap doi, puasa, doa, dia tuh bisnisnya banyak jalan. Kapan Tuhan berkati? Kita bisnis handphone mah, gak usah mah. Udah banyak orang bisnis handphone. Buka restoran mah, gak usah. Udah banyak orang restoran. Udah buka dagang di hutan aja. Gak usah ada monyet situ saya tanya. Udah kirim, udah responsible. You action bos, action dong. You jangan diam aja kapan you tahu kehendak Tuhan? Istilah. Nah, yang paling hebat di Alkitab bro, Musa belah laut men. Depan belakang sudah Raja Fir'aun kejar. Ini orang Israel udah mau begitu, modelnya udah mati-mati. Ngapain di sini? Diangkat tongkatnya. Tuhan sudah tidak ada jalan. Mereka sudah akan menyerang begitu. Coba kalau dia action. Dia action loh. Show thy will, Lord Jesus. Show thy way, my Lord. Tunjuk tongkatnya. Belah tuh men. Itu action. Coba si Musanya nggak belah, nggak action. Belah, tunjuk enggak ya. Mati semua tuh men. Tunjuk enggak ya. Kayak gitu lah suami itu. Enggak. Udah suruh mati aja. Gak bisa begitu. Life itu gak bisa begitu. Ada pertaruhannya di situ. When you choose A, you harus responsible di A. When you choose B, you harus responsible B. Kalau ketemu jalannya salah, kamu responsible, pertolongan Tuhan ada di situ.
Ya. Tapi kalau jalan udah gak benar punya, kamu pasti salah. Waktu salah itu tidak ada pertolongan Tuhan yang muncul apa? Punishment God. Itu bahayanya. Gitu. That's not how to know the will of God. Ya kalau begitu suara hatimu pasti Tuhan ajar. Ya. Lewat kebenaran itu suara hati itu. Oh baca ayat ini Tuhan ini ya Tuhan. Begitu. Not easy, tapi bisa kita jalani. Melakukan Tuhan itu. Oke. Luar biasa. Jadi memang teori sih gampang ya, tapi kita harus berusaha bagaimana supaya bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Ada kesempatan lagi, satu orang lagi dari ibu-ibu. Ibu-ibu, ayo dulu. Juliana. Ibu Ida, Anak-anak. Ana, ya, Ibu Ana terakhir, Ibu Ana. Pak Anton, Ya. Pak Anton, saya kok nggak dengar suara nggak ada. Habis itunya. Oke. Saya anak mangga besar Pak. Oke. Jadi saya tahu Bapak Oh. waktu di jalan-jalan dan juga saya pernah lihat Bapak di rumah sakit jiwa. Untung kita nggak sama sama Enggak, pertama kali waktu saya melihat Pak Anton Bapak bertahun-tahun yang lalu, mungkin lebih dari 10-20 tahun yang lalu. Pertama kali saya lihat Bapak, saya ingat banget gitu. Saya cuma bisa, Tuhan itu dahsyat luar biasa. Lebih daripada yang dapat kita duga. Dan waktu saya maksudnya muka Bapak tuh nggak asing buat saya. Nah saya mau muka gini biasa semua juga. Muka pasaran nih. Muka orang kaya tapi dia nggak kaya. Di saya ngomong muka kayak gitu. Pak Imam besar itu memang orang gila juga banyak kejadian gitu. Bapak itu Chinese menurut saya waktu itu. Jadi Bapak satu-satu orang Chinese yang saya ketemu waktu itu, dan juga saya ketemu lagi di rumah sakit jiwa karena waktu itu saya ada pelayanan ke situ, maksudnya mendoakan orang Berarti sakit. benar ya, aku nggak bohong ya. Yang membuat saya terharu ya Pak ya, perubahan itu yang saya ingin tanyakan Pak. Itu benar. Itu perubahan terjadi karena saya melihat sendiri Bapak dalam keadaan kondisi seperti itu, dan kemudian waktu saya ketemu lagi itu berperubahan, kemudian itu suatu terjadi perubahan yang luar biasa. Itu yang saya mau dengar ceritanya Pak. Pagi makan obat dari dokter itu 6. Kalau kita orang gila nggak makan kita histeris, bisa bikin lidah. Pagi 6, siang habis makan harus makan, malam sebelum tidur kalau nggak makan obat dia bisa nggak tidur. Pagi 6, malam itu banyak sekali tuh makan. Berapa bulan itu bisa rusak saraf semua itu loh. Kalau nggak makan kita, kalau udah makan kita tenang gitu. Setelah saya keluar dari rumah sakit, saya punya itu kan saraf pasti kena obat itu begitu ya. Tapi bisa Tuhan itu bisa sembuhkan. Saya kok beberapa puluh tahun tidak pakai teks punya, kayak gini aja. Kadang-kadang saya nangis Bu, Tuhan kok gini ya. Bahkan sekarang kok SD dulu saya SD itu tempat duduknya si ini saya masih ingat loh, begitu. Berarti dulu yang sudah hancur ini kena itu sakit jiwa itu Tuhan bisa pulihkan begitu. Dan sorry to say, Alkitab saya pertama saya dapat dari bar. Saya dikasih seorang wanita susila. Dia bilang, Tom, saya kamu gak jahat, gua kasih dia. Dulu kan kita gak percaya punya. Ini Alkitab mau nolak suka dia terima. Saya gak mau baca karena saya gak suka. Karena saya lihat hari Minggu orang berbagi baca ini, saya buka itu senang banget hati saya. Bukan karena dosa saya diterbuat, bukan. Saya bukan togel dulu, saya buka banyak nomor, buka. Saya pasang buntur, nggak kena kok. Ini bukan main, nggak kena. Itu Alkitab sampai sekarang masih ada dikasih oleh seorang wanita tunasusila. Tuhan bekerja sampai di tempat yang gelap itu, kasih saya itu nih. Kayak gini, saya nggak punya pendeta sih. Coba ada pendeta datang, tahu nggak ada. Dunia gelap di situ Tuhan ada juga Tuhan di situ orang gelap itu. Dari tempat gelap ditarik ke tempat yang ajaib. Maka saya bilang tadi ibu-ibu bapak sekalian, kalau bilang hutang budi, aku hutang terlampau gede. Hanya buta saja, masa aku marah sama Tuhan. Ya enggak lah, begitu. Ya, life ini life yang
sebenarnya sudah pada guna dibuang orang. Tuhan itu poles jadi seperti hari ini, gitu. Mangga besar itu, ibu pernah lihat saya, dia dulu gemuk, ibu gemuk bengong, ya orang gila begitu. Ya. Saya sampai waktu pertama kali masuk ke rumah sakit jiwa itu, masuk ke toiletnya langsung buang BAB itu di gitu bak mandinya. Saya masih ingat tuh. Nah, orang sakit jiwa itu pikirannya on off, kadang ingat, kadang enggak. Ada bagian yang saya sekali nggak tahu, ada bagian saya ceritakan dan saya ingat gitu. Pikirannya kadang-kadang ini, kadang-kadang gitu selaku. Kalau mau tahu tentang fase depresi, masuk ke YouTube saya, search Google, search BSDR Anthony Chan, saya bahas depresi 5 fase sampai fase kelima commit suicide, Kopuli ada di situ. Tapi dia nggak dapat anugerah Tuhan, saya dapat. Aduh, saya dekat Kopuli, saya nangis tuh. Kasihan, dia nggak dapat anugerah Tuhan, aku dapat. Aku bisa survive, aku bisa hidup, begitu. Ya Bu ya, itu hidup, oke? Luar biasa. Terima kasih Pak Antoni. Kita semua hari ini mendapat satu kesaksian hidup yang luar biasa. Jadi mungkin kita pribadi mengalami masalah-masalah yang kita rasa sudah berat ya, tapi kita bisa lihat kesaksian dari Pak Antoni Chan yang begitu berat ya, tapi Tuhan itu selalu yang menolong kita. Jadi kita itu mungkin sebagai sampah-sampah, Tuhan itu sebagai pemulung, dia yang mengambil sampah-sampahnya aja, dia berdahu ulang seperti baik seperti sekarang ini. Oke.